Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tentang kemuliaan Al-Qur'an itu sendiri ya. Seperti dalam Quran surat Al-Isra ya, ayat ke-82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu sesuatu yang menjadi penawar, wa syifaa'un wa rahmah, dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Qur'an itu hanya akan menambah kerugian. Dalam Quran surat Al-Isra ini Allah menegaskan bahwa salah satu fungsi Al-Quran itu sebagai syifa wa rahmah ya, sebagai penawar, sebagai obat dan rahmat ya. Kemudian dalam Quran surat Yunus ya, ayat ke-62 Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ya tentang manfaat atau kemudian keutamaan Al-Quran bagi manusia. Dalam Quran surat Yunus ayat 57 Allah SWT berfirman, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Allah menegaskan bahwa telah datang pelajaran dari Rabb-mu. Ini artinya bahwa fungsi dari Al-Quran itu adalah huda ya, sebagai petunjuk ya, pemberi pelajaran. Kemudian wasifa itu penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada fi sudurikum ya, dalam dadamu. Kemudian petunjuk ya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini mengingatkan begitu besarnya keutamaan Al-Quran ya, fungsi Al-Quran bagi diri kita. Nah, keutamaan fungsi Al-Quran ini tentu menjadi sesuatu yang harus senantiasa digenggam erat oleh kaum muslimin ya semuanya, kepada kita semuanya, agar menjadi apa? Huda ya, petunjuk dalam kehidupan kita. Jadi ibaratnya segala persoalan hidup ya, Allah ingin menegaskan bahwa segala persoalan hidup, kemudian bahkan sampai dengan baru kerenteknya hati gitu ya, batin kita, itu aja semuanya ada dalam Al-Quran, dan Allah memberikan petunjuknya, lantas harus seperti apa yang harus kita lakukan. Kemudian ketika kita memiliki penyakit, Allah yang menyembuhkan dengan apa? Dengan Al-Quran. Nah, kemudian Allah juga memberikan kepada kita peringatan ya, sekaligus dalam Quran surat Yunus ini, bahwa Al-Quran juga berfungsi sebagai rahmat. Maka siapa yang membacanya, insya Allah akan mendapatkan rahmatnya. Padahal rahmat itu adalah kasih sayang, cinta dari Allah. Nah, siapa yang sudah mendapatkan kasih sayang dan cinta dari Allah, insya Allah dia termasuk orang-orang yang beruntung ya. Ya, karena siapa yang mendapatkan kasih sayang dan rahmatnya, insya Allah itu adalah orang-orang yang selamat ya, di dunia maupun akhirat, fil akhirah gitu ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana idealnya ya kita ya dalam berinteraksi dengan Al-Quran ya. Maka idealnya seorang muslim dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu ya adalah, yang pertama adalah senantiasa bersama ya. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, ahlul Quran hum ahlullahi wa khosatuhu. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan bagaimana kedudukan kita ya ketika kita telah berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran. Rasulullah sampaikan ahlul Quran hum ahlullah.
mereka ahli Quran. Artinya yang disebut ahli Quran ini siapa? Yang pertama adalah yang membacanya, yang mendengarnya, kemudian yang mentadaburinya, kemudian yang menghamalkannya, kemudian yang menghafalkannya, ya, terus menerus, ya. Ini yang diisyaratkan itu ya terus menerus, yang istiqomah, ya. Karena Al-Quran itu juga akan menjadi sahabat kita, ya. Kalau sahabat itu tidak akan pernah lepas dari sahabatnya. Bahkan Al-Quran akan membela kita sejak kita di alam kubur, ya. Al-Quran akan berkata, jangan kamu takut, ya, pada saat kita merasa ketakutan, merasa kesempitan, merasa kegelapan di alam kubur. Al-Quran berkata, jangan takut, sungguhnya aku akan selalu bersamamu, menemanimu sebagaimana dulu kamu di dunia tidak pernah lepas, ya, kebersamaan denganku, ya. Begitu kata Al-Quran. Nah, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, ahlul Quran, ya. Mereka ahlul Quran adalah orang yang tidak pernah lepas hari-harinya dengan Al-Quran. Nah, hum ahlullah. Jadi ahlul Quran itu disebut hum ahlullah, ya. Mereka adalah keluarga Allah di dunia, ya. Wa khosotuhu, dan mereka akan mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah Rabbul Alamin, ya. Mendapatkan khosoh, ya, khusus gitu, ya, mendapatkan kedudukan istimewa, mendapatkan kedudukan khusus di sisi Allah. Luar biasa. Ini tentang masih tentang keutamaan Al-Quran dan sekaligus bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan Al-Quran secara terus-menerus. Karena apa, ya? Al-Quran itu akan memberikan atsar atau bekas dalam jiwa pembacanya, ya, ketika apa, ya, dia mampu mengambil mauidhah atau nasihat atau pelajaran darinya. Jadi akan menjadi penyembuh sifa lima fis sudur, ya, kalau dalam Quran surat Yunus ayat 57, menjadi penyembuh hati, ya, ketika dia mau mengambil nasihat atau pelajaran di dalamnya. Kemudian sebagai huda, petunjuk atau panduan ketika dia mengambil petunjuk itu dari dalamnya. Nah, tifilah, ya. Lantas seperti apa, ya, atau bagaimana idealnya seorang muslim dalam berinteraksi dengan Al-Quran? Ini yang perlu kemudian kita lihat dan kita evaluasi. Nah, dimulai dari apa, ya? Dari interaksi kita dengan Al-Quran itu dimulai dari yang pertama, mendengarkan dan menyimak Al-Quran, ya. Jadi bentuk yang paling mendasar dan sederhana dalam interaksi kita terhadap Al-Quran adalah mendengarkan dengan seksama atau menyimak, ya, bacaan Al-Quran, ya. Ini sebagaimana yang Allah firmankan, ya, dalam Quran surat Al-A'raf, ya, ayat 204. Ya. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204 ini saya sambil membuka, ya Bu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat, ya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Nah, pada saat Al-Quran dibacakan, kita jangan istilahnya berbicara sendiri, gitu, ya. Apalagi misalnya, mohon maaf, yang punya mobil dalam perjalanan mendengarkan Al-Quran, ya harus dengan tenang, ya, betul-betul mendengarkan.
Atau kemudian ketika kita tidak tilawah Quran, membumikan Al-Quran dalam keluarga, diantaranya adalah memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam keluarga kita. Katakanlah kita menyetel ya murotal misalnya bacaan Al-Quran, maka seluruh anggota keluarga meskipun dia memiliki aktivitas yang lainnya, ya maka diam, ya tetap beraktivitas dan berupaya untuk mendengarkan dengan baik, ya jangan berbicara sendiri, sudah sambil kerja, mungkin sambil bermain, kemudian boleh bermain tapi kita sampaikan misalnya ke anak, jangan berbicara ya sambil mendengarkan Al-Quran. Itu ya salah satu yang mendasar, karena itulah yang diperintahkan oleh Allah. Dan apabila dibacakan Al-Quran dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204, maka dengarkanlah dengan baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, interaksi kita yang keenam yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita yang singkat ini adalah interaksi dengan cara mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tadi banyak ayat ya, diantaranya Quran surat Al-Isra, kemudian Quran Yunus yang menyebutkan tentang fungsi diturunkannya Al-Quran kepada kita, termasuk dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an ya, diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini Allah sangat mengingatkan kita sekali, ya, menegaskan kepada kita sekali bahwa Al-Quran itu diturunkan fungsinya sebagai petunjuk, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Dan hanya orang-orang yang bertakwa ialah yang mengambil petunjuk dari Al-Quran. Maka interaksi kita yang keenam bersama dengan Al-Quran adalah mengaplikasikan Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini sesuatu yang barangkali tidak mudah, tetapi harus senantiasa kita pelajari dan kita asah, ya, kita amalkan, ya, sedikit demi sedikit, ya. Jadi agar kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita, ya, kepada anak-anak kita, ya. Kalau kita menasehati pun, ya, kita kembalikan kepada dasarnya Al-Quran, ya, bahwa itu ada di Al-Quran, nak, gitu ya. Jadi kita sampaikan larangan untuk tidak boleh berkata yang kasar kepada orang tua ada loh dalam Quran surat Al-Isra misalnya ayat 23, kita sampaikan, kita bacakan. Atau dalam Quran surat Luqman, ya, kita sampaikan kepada anak. Kalau misalnya anak kurang bersyukur, kita sampaikan. Ada juga loh, nak, ya, dalam Quran surat Luqman ayat ke-12, ya, Allah memerintahkan kita untuk terus bersyukur. Misalnya seperti itu. Nah, ini seperti perintah Allah, ya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Jadi kita diperintahkan, ya, karena semuanya saya yakin ini adalah orang-orang yang terlibat dalam dakwah, ya, maka jangan melupakan bagian keharusan kita berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu mengamalkannya. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab? Tidakkah kamu mengerti? Ini mengingatkan kepada kita bahwa
interaksi kita dengan Al-Quran, ya, semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin kita banyak membaca Al-Quran, seharusnya kita semakin baik dalam beramal solih. Kita semakin mudah dalam mengerjakan kebaikan. Ya, karena apa? Ya, membaca Al-Quran itu sendiri adalah sebuah kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kebaikan itu, ya, oleh seorang ahlu hikmah disampaikan at-ta'ah ba'da ta'ah jaza'ut ta'ah. Harusnya semakin meningkatkan kebaikan kita. Ya, hingga kemudian Allah balas segala kebaikan kita. Dan sebaliknya, al-maksiyah ba'da maksiyah iqabul maksiyah. Siapa yang melakukan kemaksiatan akan dimudahkan melakukan kemaksiatan hingga Allah menghukum kita karena kemaksiatan yang kita lakukan. Maka interaksi kita dengan Al-Quran itu adalah sebuah aktivitas yang sangat baik. Terlebih kita melibatkan keluarga, ya. Maka harusnya semakin meningkatkan kesolehan diri kita dan keluarga kita. Ya, karena kalau kebaikan itu sudah kita lakukan, harusnya menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan tentang keberkahan dalam hidup itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi setelah kita membaca Al-Quran, seharusnya kehidupan kita, interaksi kita dengan manusia, dengan keluarga, dengan orang lain, itu semakin baik juga. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fathil Iman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memotivasi kita untuk semakin meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, ya, dan bukan hanya kita sendiri, tetapi bagaimana kita bisa mengajak anggota keluarga kita, ya, yang secara khusus, ya, kita luangkan waktu kita bersama dengan mereka untuk berinteraksi dengan Al-Quran, memiliki waktu khusus. Kemudian kita hidupkan, ya, keberkahan dalam keluarga kita dengan apa? Kalau tidak membaca Al-Quran secara langsung, maka kita bisa memperdengarkan Al-Quran, ya. Jadi hanya kayaknya kedengaran Al-Quran, tetapi memperdengarkan Al-Quran agar keluarga kita itu mendengarkan Al-Quran, ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Dan insya Allah mudah-mudahan Al-Quran bisa menjadikan kita kelak mendapatkan syafaat di yaumul akhir, ya, menjadi pembela bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari di dalam syahrul Quran ini, di dalam bulan Ramadan yang disebut oleh Rasulullah sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran, di mana inilah bulan diturunkan Al-Quran, ya, yang baru saja kita barangkali memperingati sebagai turunnya Al-Quran, ya, pada 17 Ramadan gitu, ya. Maka mudah-mudahan kita semakin bisa meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran dan menjadikan keluarga kita semuanya adalah keluarga Allah, ya, yang akan mendapatkan kedudukan istimewa di hadapannya. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu, ya. Ahli Quran, mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran adalah keluarga Allah, ya. Maka jadikan keluarga kita ahli Quran hingga kemudian keluarga kita menjadi keluarga Allah, ya, wa khassatuhu, yang mendapatkan kedudukan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-afu minkum, summa salam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.